Hai, halo semuanya. Kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain weekly reading periode 30 Maret sampai 5 April 2020. Energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Dan di sini sebelum kamu mendengarkan bacaan aku, coba kamu fokusin ke energi yang lagi ada di diri kamu, entah itu energi relationship atau pekerjaan atau lingkungan atau keluarga, supaya kita dapat benang merahnya untuk apa yang harus kamu lakukan di minggu ini, energinya seperti apa. Oke? Energi minggu ini aku rasa apapun bentuknya, fokus kamu ada di mana. Aku sih ngerasanya banyak urusan lama atau ya kamu lagi mengingat masa lalu itu lagi banyak terjadi saat ini di tengah situasi yang mungkin juga work from home. Jadi kamu banyakkan di rumah, banyak mengingat masa lalu, atau bisa jadi banyak orang lama, orang-orang di masa lalu kamu itu yang datang, dan banyak juga urusan yang belum selesai yang harus kamu urus saat ini. Jadi aku sih ngelihatnya banyak memori-memori lama yang akhirnya keluar lagi di kamu, dan itu ada bikin enak, ada bikin gak enak buat kamu gitu. Karena aku lihat di sini energinya memang dipengaruhi oleh satu keharusan sikap kamu di sini, dimana kamu harus bisa lebih efisien gitu, lebih efisien untuk memutuskan sesuatu atau menjalankan sesuatu di minggu ini yang sesuai dengan powernya kamu, yang sesuai dengan kekuatannya kamu. Kamu lebih kuat di mana gitu, di sisi apa? Karena di sini kamu dituntut untuk minggu ini kamu harus benar-benar bisa wise, bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap situasi, setiap keadaan. Entah itu relationship-nya kamu, hubungannya kamu sama pasangan, atau di pekerjaan kamu yang sekarang mungkin sebagian udah banyak yang memang kerjanya di rumah. Kalau yang masih kerjanya harus di luar rumah, harus pergi, stay safe, jaga kesehatannya. Itu harus cukup bijak juga kalian untuk bisa menjaga kesehatan, makan yang benar, istirahat yang cukup gitu, dan jaga jarak gitu. Jadi harus lebih wise, harus lebih care sama diri sendiri, dan untuk mengambil keputusan apapun itu kamu benar-benar seefisiensi mungkin, karena di saat ini memang kita sedang terbatas situasinya, dan ini perlu powernya di mana diri kamu harus lebih kuat, harus lebih sehat pastinya. Di dalam hubungan pun sama, kamu harus lebih realistis lah, lebih bisa menjaga emosionalnya gitu, karena berjauhan atau berjarak atau bahkan mungkin ada yang nggak bisa ketemu sama sekali sampai saat ini, itu kan emosionalnya tinggi sekali ya gitu, dimana semua serba terbatas. Di pekerjaan pun sama, apa yang kita kerjakan saat ini mungkin nggak sepenuhnya bisa terselesaikan dengan baik, karena memang ada jarak, ada peralatan yang memang ada di kantor, nggak ada di rumah, kita serba sulit, serba terbatas, dan banyak kantor yang nggak support untuk pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Jadi ini emosionalnya harus dijaga, kekuatannya dijaga. Di sini harus seefisien mungkin dan sewise mungkin, sebijak mungkin di sini, karena aku ngelihatnya memang kalian gak bisa mengerjakan banyak hal dalam saat ini. Dalam minggu ini kalian harus fokus untuk satu permasalahan aja. Jadi let it flow ya teman-teman. Di sini aku ngerasanya don't push everything, jangan don't force gitu ya. Jangan dikejar, cukup ikutin alurnya. Dan kalau masih ada yang pengen ngerjain banyak hal dalam satu waktu, better not gitu, karena aku ngelihatnya emang ini harus fokus hanya di satu atau dua pekerjaan yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu saat ini. Pikiran-pikiran yang gak penting harusnya udah bisa kamu rilis di sini, karena percuma nanti bisa nambahin kamu stres doang gitu di situasi minggu ini. Sebisa mungkin kamu juga nggak stres gitu mikirin banyak hal. Mungkin ada yang baru bisa kerja dari rumah setelah minggu kemarin belum bisa kerja dari rumah, sekarang harus menyesuaikan diri lagi. Beda sama yang dari minggu kemarin misalnya udah menyesuaikan diri di rumah, itu mungkin sudah mulai terbiasa, yang sekarang baru membiasakan diri
itu kayaknya pekerjaan tuh banyak banget atau banyak banget yang hal yang harus diurusin, emosional yang harus dijaga. Nah sekarang waktunya memang minggu ini untuk belajar menyesuaikan diri, menerima lah apa yang ada di depan mata kita. Untuk mengerjakan banyak hal rasanya minggu ini nggak mungkin, jadi pilihlah 1 atau 2 fokus saja yang memang sesuai dengan situasinya dan let it flow, kamu ikutin alurnya gitu. Karena di sini kamu harus mengevaluasi lagi kekuatan kamu, powernya kamu, motivasinya kamu apa gitu dalam mengerjakan ini. Apakah memang sekedar ya udah memenuhi target atau bagaimana gitu kan. Lihat juga situasinya pas nggak untuk memenuhi targetnya kamu kalau minggu ini gitu, dengan target-target yang sekian. Bisa kamu evaluasi lagi, bisa kamu diskusiin lagi mungkin sama tim kerjanya kamu, atau kalau ini urusannya relationship, kamu inget lagi goalsnya kamu di hubungan kamu tuh seperti apa gitu. Jangan nanti ada masalah nih, karena aku sih ngerasanya rentan banget ada masalah dalam hubungan karena memang situasi emosional semua orang tuh lagi nggak stabil, lagi berusaha untuk mendamaikan dirinya, menyamankan dirinya. Banyak urusan yang terhambat, banyak ketakutan juga untuk lingkungannya, banyak yang harus dijaga. Dan ini perlu disadarin ya, motivasinya dalam berhubungan, motivasinya dalam bekerja ini apa. Banyak hal yang harus kamu bikin kalem gitu. Oke, kita udah kerjain sesuatu, kita fokus, balik lagi fokus ke apa yang mau kita kerjain, apa goalsnya kita untuk bisa menyelesaikan semua urusan di minggu ini. Dan aku ngerasanya better dalam menghadapi minggu ini. Aku ngerasanya kita bisa menyelesaikan beberapa hal yang tertunda atau yang dari kemarin kita remehin. Misalnya kita care gitu, kita care sama seseorang, kita care sama pekerjaan kita lihat lagi deh. Mungkin kemarin males-malesan ya kerjanya gitu, sekarang tuh nggak boleh lagi untuk males-malesan karena situasinya keuangan harus dikejar juga gitu kan, karena beda nih gitu, beda situasi. Dimana kemarin kita ngantor, kita mau males, kita mau rajin, tetap aja digaji full. Tapi kalau sekarang mungkin ada sebagian dari kamu yang nggak bisa terima gaji full karena memang tidak ada transportasi misalnya yang dikeluarkan akhirnya, dan efisiensi kantornya kamu gitu. Dan di dalam relationship misalnya, ya kamu juga bisa lebih care lagi sama diri kamu sendiri, care lagi sama hubungan kamu. Karena berjauhan gitu kan, karena nggak bisa ketemu, ya udah kamu lebih care lagi untuk bisa kasih perhatian sama pasangan kamu, saling memperhatikan, saling mendukung, saling support yang mungkin kemarin-kemarin kamu nggak peduli gitu di sini. Nah ini rasa care ini yang harus ditumbuhin sekarang, dan itu harus berubah dengan cepat. Jadi memang kita ada di situasi sekarang itu untuk saling bisa support gitu, support sistem kita, keluarga kita, pasangan kita, pekerjaan kita tuh harus semuanya kita inlinein untuk bisa support kehidupan kita ke depannya. Fokus nomor 1 sih sebenarnya untuk bisa kamu menjalankan hari-hari ke depannya. Saat ini fokus aja deh gitu, nggak usah mikir yang macam-macam, segala ketakutan kamu, segala kekecewaan kamu, kekhawatiran kamu, itu lebih baik dihilangkan deh minggu ini. Belajar untuk lebih damai sama diri kita sendiri, lebih fokus sama apa yang ada di depan mata kita. Kalau misalnya ada news gitu, ada berita atau ada artikel yang bikin kamu cemas, ya mungkin udah waktunya juga kamu social media distancing gitu, biar kamu bisa fokus sama urusan yang harus kamu kerjain di minggu ini gitu. Social distancing udah, physical distancing udah, mungkin waktunya sekarang social media distancing. Hanya mengkonsumsi berita-berita atau cerita-cerita, artikel yang memang kamu butuhkan. Setelah itu yang lainnya yang bikin kamu cemas, yang bikin kamu takut, nggak fokus, kepikiran ini, kepikiran itu, lebih baik dijauhkan gitu. Kuncinya
adalah kamu fokus di minggu ini dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang kamu kerjakan, dan akan sangat menolong sekali kalau keyakinan kamu itu melebihi apa yang kamu kerjakan. Saat ini, minggu ini adalah kayak ujian untuk semua bentuk keyakinan untuk bisa mengakhiri rasa insecure yang kamu punya kemarin-kemarin. Minggu-minggu kemarin mungkin kamu itu ribet banget sama perubahan-perubahan yang terjadi. Sekarang waktunya kita menyesuaikan diri dan kita harus melebihi keyakinan kita yang biasanya. Kita harus jauh lebih yakin lagi untuk bisa memperbaiki situasi yang ada dengan nyaman. Dengan kita berdamai, itu rasanya kita menyerahkan hidup kita ya sama semesta, menyerahkan hidup kita ke Tuhan, dan kita tahu semuanya pasti akan berakhir, semua akan pasti berlalu. Gimana caranya kita bertahan? Ya kita yakin. Kita yakin semua yang kita kerjain hari ini, minggu ini tidak akan ada yang sia-sia. Kita fokus sama relationship ya kita mempertahankan hubungan dengan baik, emosionalnya kita dijaga, kita saling mengerti sama pasangan, kita juga mengerjakan pekerjaan kita meskipun dari rumah atau teman-teman yang masih di jalanan, masih harus keluar rumah. Yakin aja kalau selalu dijaga karena niatnya baik. Kita memang ada di situasi yang harus masih keluar rumah. Kita yakin, kita jaga kesehatan kita. Kita tetap lakuin tindakan preventif gitu kan, yang kalian tetap menjaga diri. Di situ selanjutnya kita jauh-jauh harus lebih yakin dari yang sebelumnya. Di sini ujian keyakinan kita di minggu ini. Kata oracle untuk kamu, ini kamu tetap harus bisa yang namanya memutuskan apa yang harus kamu perbuat dalam hidup kamu saat ini, karena apapun yang kamu pikirkan minggu ini bisa jadi itu adalah yang terbaik untuk menjadi kenyataan dalam hidup kamu, untuk menjadi masa depan kamu. Di minggu ini berpikirlah positif, pikirin apa yang kamu mau aja, jangan pikirin apa yang kita nggak mau gitu, karena memang semua energi saling tarik menarik, dan jauh lebih baik kalau kita memikirkan semua hal positif, biar yang positif itu datang. Kita sehat, kita bahagia, kita berkumpul sama keluarga itu menyenangkan gitu, jangan dibawa stres, jangan dibawa takut gitu. Dan di sini harus lebih balik lagi, kita mendekatkan diri sama diri kita sendiri, mendekatkan diri sama Tuhan yang jelas, mendekatkan diri sama keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita, yang kita sayangin di sini, karena mereka adalah support system. Kita harus saling mensupport di minggu ini satu sama lain, dan kita ini semua layak mendapatkan cinta. Jadi kita dicintai sama pasangan kita dicintai, kita mencintai juga, kita mencintai keluarga kita. Jadi harusnya energi yang dimunculkan lebih kuat di minggu ini adalah energi cinta untuk bisa menstabilkan kehidupan kita sehari-hari dalam minggu ini dan mendamaikan diri kita. Oke, stay safe, stay healthy, take care for you all. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.